Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dalam 3 kemuliaan. Pertama, kemuliaan kita berada di dalam rumah Allah. Yang kedua, kita berada di hari Jumat. Yang ketiga, kita berada di dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan umur yang masih diberikan oleh Allah, setiap kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah, waktu mustajab untuk beribadah dan berdoa kepada Allah, bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, bisa menjadi amalan dan bekal bagi kita untuk di akhirat nanti. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling agung, mustika yang paling luar biasa di sisi Allah. Kemuliaan yang dimiliki oleh seorang hamba adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling terbaik, yang paling utama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya bulan Rajab. Bulan Rajab mempunyai beberapa keutamaan dan keistimewaan. Pertama, keutamaan dan keistimewaan bulan Rajab, ma'asyiral muslimin, dia adalah termasuk salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut 4 disebut dengan hurum, bulan-bulan haram. Hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 bulan haram itu? Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajab mutafariqah, wa Rajab mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Sementara bulan Rajab adalah bulan yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Keutamaan dan keistimewaan dari bulan Rajab termasuk bulan-bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, asyaddu sawaban indallah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, innal maksiyata fiha asyaddu iqaban indallah. Seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, kedurhakaan, tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala,
dan dia suka mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa daripada apa yang dilakukan tersebut juga lebih bersangatan dan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu daripada kemuliaan bulan Rajab, diantaranya masuk bulan haram. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang Nabi SAW berdoa dengan menyebutkan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Rajab kita minta berkah kepada Allah. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita raih fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah karena keutamaan bulan Rajab sebagai bulan hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Sya'ban juga demikian. Rasulullah bermohon kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam bulan Sya'ban. Apalagi dalam bulan Sya'ban, kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih banyak berpuasa sunnah dalam bulan Sya'ban? Apa jawaban Nabi? Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya. Ketika dalam bulan Rajab mereka bersemangat melakukan puasa, melakukan membaca Quran, berzikir kepada Allah, melakukan infak dan sedekah. Namun ketika masuk bulan Sya'ban, banyak orang yang lupa untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi banyak melakukan ibadah puasa. Yang kedua, bahwa bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang amalan-amalan kita diangkat ke hadirat Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku ingin amalan aku diangkat kepada Allah, kata Nabi, aku dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi SAW dalam 2 bulan ini meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam melakukan ibadah diantaranya. Wa balighna Ramadan. Namun ketika sampai bulan Ramadan, Nabi tidak minta keberkahan. Kenapa tidak minta keberkahan? Karena bulan Ramadan, kata Nabi, adalah syahrul mubarak. Bulan Ramadan sudah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rajab merupakan salah satu jembatan bagi kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, agar ketika sampai bulan Ramadan nanti kita bisa bersegera, kita bisa bersemangat melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu harap dan rindu kita kepada Ramadan, agar ibadah kita sempurna, bisa beribadah kepada Allah dengan pahala yang sangat besar di dalam bulan Ramadan. Maka Nabi berdoa, wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Hal demikian juga dilakukan oleh ulama para salafus saleh terdahulu. Mereka berdoa kepada Allah sittatu ashhur, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah ayyuballighahum Ramadan, agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Wa kanu summa kanu yad'una ila Allah, 6 bulan setelah datang bulan Ramadan, termasuk bulan Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah. Apa yang mereka doakan kepada Allah? Ayyataqabbala minhum, agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Inilah fungsi dan keutamaan bulan Rajab, yang merupakan bulan bagi kita agar kita bersemangat melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mana Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Siapa yang memperjalankan Nabi? Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah peristiwa yang ranahnya akliyah atau akal, tapi ranah Isra dan Mi'raj adalah ranahnya qalbu atau hati seseorang. Maka pada peristiwa Isra dan Mi'raj disampaikan oleh Nabi kepada orang Makkah, ada yang ketika itu imannya yang awalnya mereka beriman, kemudian mereka mundur dari Islam.
Ada yang mereka ragu-ragu dengan hal demikian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka berpikir dengan akal mereka. Melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu bukan 1 hari atau 2 hari, bahkan berbulan-bulan. Karena waktu itu belum ada pesawat, sekalipun ada pesawat maka tidak begitu cepat. Apalagi perjalanan ini dilakukan sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Tak mungkin rasanya. Tapi bagi orang yang beriman, termasuk kita yang hadir di sini, kita meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan satu-satunya Nabi yang di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bercerita tentang Nabi Idris diangkat ke langit ke-4, Nabi Muhammad lebih dari langit ke-4. Kalau bercerita tentang Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Muhammad pun sudah melakukan demikian. Kalau Nabi Ibrahim diperlihatkan sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad pun juga lebih daripada itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa hikmah yang harus kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj dalam kehidupan ini. Pertama, hikmahnya adalah memperkuat akidah kita sebagai umat Islam, bahwa ini adalah kehendak Allah. Dan kalau Allah yang berkehendak, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, tidak ada yang sulit bagi Allah. Berapa banyak orang yang bangga dengan kekuasaannya seperti Fir'aun diantaranya, lulu lantak ditenggelamkan di lautan api. Berapa orang yang bangga dengan kekuasaannya, bahkan mengatakan mereka adalah negara power-power, super power. Tapi apa yang terjadi? Allah uji mereka dengan kekuatan api dan angin yang dahsyat. Maka bagi Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Maka seorang mukmin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj harus lebih yakin, harus lebih kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, hikmah dari Isra dan Mi'raj. Yang kedua, sebelum Nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu hati Nabi dibedah, hati Nabi dibersihkan sebelum menjemput perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanda apa? Sebagai seorang muslim, agar kita khusyuk melakukan ibadah, mendapatkan ketenteraman dalam melakukan kebaikan kepada Allah, maka bersihkanlah hati kita terlebih dahulu. Tidak ada perbuatan baik, tidak ada ketaatan yang bernilai di sisi Allah, melainkan ketika seorang muslim melakukan kebaikan adalah hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih daripada selain Allah yang ada dalam perbuatan baik yang dilakukannya. Maka hati yang bersih inilah yang nanti di akhirat akan dihimpunkan, akan menyelamatkan seseorang. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak bermanfaat harta dan anak, melainkan yang bermanfaat adalah seseorang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Maka sebelum sholat melakukan ketaatan, bersihkan hati terlebih dahulu. Yang kedua, Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Isra adalah perjalanan mendatar, artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Nabi ke langit ke-7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini menandakan dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, mesti menjalin hubungan sosial sesama kita. Dan di samping itu kita juga menjalin spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika gundah gulana datang kepada kita, banyak orang yang membenci kita, orang tak peduli dengan kita. Yang awalnya mereka berkawan dengan kita, sekarang mereka membenci kita. Minta hidayah kepada Allah, bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah. Maka salat salah satunya adalah Mi'rajul Mukminin. Maka jangan berharap ketenangan akan dapat ketika hanya pergi jalan-jalan rekreasi ke Puncak Lawang, ke kebun binatang, ke pantai dan lain sebagainya, namun melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal demikian, hati tidak akan pernah menjadi tentram. Tapi ketika kita yakini apa yang telah diciptakan oleh Allah,
apa yang terjadi pada kita, dan kita selalu memohon yang terbaik dan melakukan yang terbaik kepada Allah dengan ibadah, insya Allah Allah turunkan ke dalam hati kita ketentraman. Banyak orang yang begitu gampang bunuh diri, dan banyak orang yang begitu gampang masalah yang sepele menjadi besar. Kenapa demikian? Karena di dalam hati mereka, di dalam ketaatan yang dilakukannya, tidak ada zuk dari ibadah yang dilakukannya kepada Allah. Salat ada tapi memusuhi orang. Salat ada tapi dengan orang tua tak bersapaan. Berarti ibadah yang dilakukannya belum ada zuk dan rasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu kekuatan seorang mukmin adalah dia mesti menjalin hubungan sesama manusia wajib. Hubungan dengan Allah juga wajib. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Masyarul muslimin, yang ketiga, hikmah dari Isra dan Mi'raj, dari sekian banyak hikmahnya adalah agar kita senantiasa dalam hidup ini memenuhi syariat dan hakikat. Syariatnya Nabi bertawakal dengan menambatkan budaknya. Syariatnya Nabi melakukan perjalanan, karena bagi Allah gampang saja dari Masjidil Haram langsung naik ke langit. Tapi kenapa Nabi berkunjung pula ke Palestina? Mengapa Nabi berjumpa dengan para Nabi dan Rasul? Ini merupakan syariat, dan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, begitu banyak hikmah Isra dan Mi'raj yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui dalam kehidupan ini, baik itu aspek akidah, aspek ibadah, aspek sosial, maupun aspek sains dan teknologi. Kalau itu sudah kita pahami, kita pelajari dalam kehidupan ini, insya Allah kehidupan aman, kehidupan tentram. Karena yang ada dalam hati ini adalah bahwa kita adalah makhluk Allah. Tugas kita hanya satu, yaitunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari 3 hikmah atau 3 keutamaan bulan Rajab ini bisa menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang mempunyai kekuatan iman yang dahsyat kepada Allah, yang mempunyai ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.